perkenalkan nama saya Harriet Saragi, saya berperan sebagai Ibu Ratna. Halo, perkenalkan nama saya Sela Jalsa Saragi, saya sebagai Ratna. Halo, saya Desi Susanti, saya berperan sebagai Rara. Halo, perkenalkan nama saya Risna Angelia Harepa, saya berperan sebagai tetangga. Di sebuah desa terdapat seorang janda tua bernama Ibu Rahma. Setiap harinya, Ibu Rahma bekerja sebagai petani. Ia tinggal di rumah kecil sederhana bersama kedua anak perempuannya. Anak pertamanya bernama Ratna dan anak keduanya bernama Rara. Suami Ibu Rahma meninggal saat anak-anaknya masih kecil. Kedua anak perempuannya mempunyai sikap boros, manja, dan tidak menghormati ibunya. Di siang hari di meja makan, Iya nak, ada apa nak? Makan siangnya mana? Ibu gimana sih? Hari ini ibu nggak masak nak, kepala ibu pusing. Ibu gimana sih? Ya udah sini, aku minta uang. Ibu nggak punya uang nak, ibu nggak kerja, kepala ibu pusing. Alah. anak pertamanya yang baru bangun tidur pun keluar dari kamarnya dan meminta uang. Bu, minta uang dong. Ibu nggak punya uang nak. Aku butuh uang, Bu. Aku mau nongkrong bareng teman, beli jajan, shopping. Ibu nggak kerja nak, kepala ibu pusing kali. Ibu sakit. Ibu kerja dong, biar dapat uang. Kerja, Gi. Cari uang. Iya nak. Akhirnya Bu Rahma terpaksa bekerja di tengah kondisinya yang sedang sakit. Setelah seharian kerja, Bu Rahma hanya membawa uang sebesar 20.000 dari hasil penjualan kacangnya. Sesampainya di rumah, Bu, mana uangnya, Bu? Ini nak. Kok cuma 20.000 sih, Bu? Ini bisa beli apa, Bu? Cuman ini yang ibu bisa kasih nak. kemudian Rara pun datang. Bu, minta uang dong. Mau ganti HP baru. HP gue udah jelek nih. Ibu nggak punya uang nak. Alah, ibu gimana sih? Kalau gini-gini aja kapan bagiannya? Iya, Bu. Kita udah capek kayak gini terus. Oh iya ya, kita kan punya sertifikat rumah ini. Kenapa nggak kita jual aja? Betul tuh. Jangan nak, kalau kita jual, kita tinggal di mana? Setelah kita jual tanah ini, kita dapat uang banyak, kita akan pergi. Ya betul. Ya udah Bu, sini sertifikatnya. Ibu nggak akan kasih sertifikat itu sama kalian. Alah, ibu gimana sih? Ratna dan Rara pergi meninggalkan ibunya. Mereka menyusun rencana untuk mengambil sertifikat tanahnya dari ibunya. Kita harus ambil dan jual sertifikat itu dari ibu. Oke deh, besok kita bakalan ambil sertifikat itu di kamar ibu. Keesokan harinya, Ratna dan Rara diam-diam menyelinap ke kamar ibunya untuk mengambil sertifikat tanah rumah mereka. Akhirnya sertifikat ini sudah ada di tangan kita. Kita bakalan jual
dan hasilnya kita bagi 2. Oke. Mau kalian apa sertifikat ini? Bukan dijual lah Bu, biar dapat uang banyak. Jangan nak, jangan nak, jangan. Sini Bu. Mana sih? Akhirnya Bu Rahma pun terjatuh dan kepalanya terbentur pada kursi hingga jatuh pingsan. Ratna dan Rara meninggalkan ibunya dan mereka pergi menjual sertifikat tanahnya. Kemudian Bu Ayu, tetangga Ibu Rahma, datang ke rumah Bu Rahma dan melihat kondisi Bu Rahma yang sedang berbaring di lantai. Ia pun memanggil warga sekitar dan meminta pertolongan. Bu Rahma, Tolong. Bu Rahma, bangun Bu. Ibu Rahma kenapa? Gak tahu, Ibu Rahma tidak sadarkan diri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah Ratna dan Rara menjual sertifikat tanah rumah mereka, mereka pulang membawa uang yang banyak. Namun, nasib malang menimpa mereka. Di perjalanan mereka bertemu dengan perampok yang kemudian merampok uang mereka. Hingga akhirnya Ratna dan Rara pulang dengan tangan kosong. Setelah mereka sampai di rumahnya, salah satu tetangga mereka yang bernama Bu Ayu mengabarkan kepada mereka bahwa Ibu Rahma sudah meninggal dunia karena cedera kepala yang disebabkan benturan yang terlalu keras. Di mana saja? Ibu kalian sudah meninggal. Apa? Ibu kalian meninggal. Mereka menyesali perbuatan mereka dan menangis di makam ibunya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Harap akhir yang indah, akhir yang indah, akhir yang indah. Jatuh bangun. Ampuni jiwa yang rela coba untuk berarti dalam hidup ini. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan mereka sudah terlambat. Mereka sekarang hanya bisa berbakti dengan cara mendoakan ibunya agar diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Sedih, marah, kecewa, dan menyesal berkumpul menjadi satu. Menyumbat aliran nafas memberatkan langkah. Tapi air mata sudah tak ada gunanya lagi ketika tubuh mereka kembali menyatu dengan bumi. Kalau bisa memutar waktu, pasti langsung dilakukan tanpa ragu. Sayang, itu semua cuma bisa dilakukan dalam angan-angan. Kenyataan tetap tak bisa berubah. Rasa kehilangan akan tetap terasa pedihnya saat kita ditinggal orang tua. Sekalipun tak ada kenangan manis bersama mereka. Setidaknya, hal-hal ini saja sudah pasti disesali setiap anak
ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Pesan yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah kewajiban utama sebagai seorang anak adalah menghormati orang tuanya, terutama pada seorang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, mengasuh, dan mendidik kita. Kewajiban kita untuk menghargai, menghormati, menyayangi, dan membalas jasa-jasa orang tua harus dilakukan seumur hidup, dari sejak kecil hingga kita dewasa. Meski bagaimanapun kondisi kehidupan kita, banyak orang yang malu dengan kehidupan orang tua mereka yang mungkin tidak seperti yang mereka harapkan, sehingga rasa malu tersebut akan memicu sikap durhaka pada orang tua. Hal ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai menyesal saat ia sudah tiada. Hitam putih dunia berputar dalam cerita, di mimpi, di hari, di segala sisi warna bumi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa